Tak ingin skenario terbongkar, tim kuasa hukum Verdi Sambo meminta hakim untuk melakukan persidangan secara tertutup. Namun, hal tersebut ditolak oleh majelis hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Penolakan dari hakim tersebut membuat tim kuasa hukum Verdi Sambo malah marah-marah di depan media dan menganggap hakim tidak adil. Padahal, kesepakatan sejak awal, jaksa menyampaikan sidang akan dilaksanakan secara terbuka untuk mencapai keadilan. Baik, pada tanggal 27 Oktober 2022 kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan kami tindak lanjuti tanggal 6 Desember mengenai permohonan agar pemeriksaan Ibu Putri sebagai saksi maupun terdakwa dapat dilakukan secara tertutup, Yang Mulia, karena menyangkut tindak kekerasan seksual. Mengenai tertutup kami tidak bisa mengabulkan karena terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan bukan asusila. Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila itu merupakan kebetulan dan kita mungkin meminta teman-teman pers maupun teman-teman pengunjung untuk lebih selektif. Saya nggak tahu kalau sudah menyimpulkan begitu, saya juga berharap banyak dari persidangan ini bahwa kita akan buktikan secara adil dan transparan. Tapi kalau melihat dari 2 kali persidangan hakim seperti ini, jujur saya tidak berharap banyak. Sikap dari tim kuasa hukum Verdi Sambo yang ngawur itu mendapat respon dan sindiran keras dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Mansur Febrian. Ya, ketika tim kuasa hukum sudah menyampaikan seperti itu, berarti kan sudah kehabisan strategi, kehabisan kata untuk membela kliennya. Itu sebuah keputusasaan dan ini sangat menyedihkan gitu loh. Kasihan untuk kliennya. Kenapa harus menyampaikan statement seperti itu? Ini retorika persidangan, alurnya hukum acaranya seperti itu. Majelis hakim tidak memojokkan, tidak berpihak kemana-kemana. Majelis hakim berpatokan ke et audi alteram partem, asas keberimbangan dalam sebuah persidangan. Semua akan dikonfirmasi. Ini baru para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Belum di bagian saksi yang akan meringankan Pak EPS dan Ibu PC dan yang lainnya. Ini masih dihadirkan oleh JPU kok. Kenapa harus baper gitu loh? Ikuti saja, persiapkan pembelaanmu untuk klienmu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan malah membuat drop, membuat down daripada kliennya. Dari awal sampai dengan hari ini, keluarga masih sangat merasa kecewa dan sakit hati. Walaupun sudah sempat ada kata maafkan dan seperti itu namun rasa kecewa dan sakit hati itu, saya pribadi sebagai tim penasihat hukumnya menyatakan bahwa itu tidak akan hilang. Karena kenapa? Beliau masih berbelit-belit kok. Beliau masih menuduh, memfitnah anak daripada klien kami ini melakukan sebuah tindak pidana yang kami sampai hari ini tidak pernah diperlihatkan sebuah alat bukti. Ditambah lagi majelis hakim juga menolak ketika penasihat hukum Pak EPS ini ataupun Bu PC meminta supaya persidangan tertutup. Nah, yang saya sayangkan dari tim penasihat hukum ini, apakah tidak berpatok terhadap dakwaan jaksa? Karena ini sudah menjadi alur persidangan yang sudah jelas-jelas adalah pembunuhan berencana. Kok tetap ingin dialihkan gitu loh ke dugaan pelecehan seksual? Di dakwaan jaksa ini tidak ada dakwaan pelecehan seksual, itu tidak ada. Yang real adalah dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan perbantuan, kan begitu. Ini kasihan sebetulnya Pak EPS dan Ibu PC ini. Untuk apa sih penasihat hukumnya ini terus menggaungkan hal tersebut begitu loh. Saran dari saya sih, dari pribadi, walaupun masih junior nih kan, supaya memberikan masukan itu yang rasional, supaya para pelaku ini mengakui seluruh kesalahannya
bertanggung jawab dan bertaubat. Sudahlah, tidak usah berbelit-belit, tidak usah panjang lebar, karena makin banyak yang kena. Kasihan mereka juga, itu loh, yang sudah diperintahkan oleh beliau untuk membantu. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Ya karena Pak Epes sendiri sudah menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab, itu kesalahan saya, begitu loh. Namun lagi-lagi kok kenapa masih berputar-putar di sekitaran pelecehan seksual? Bahkan lebih parahnya lagi adalah dugaan pemerkosaan. Nah, apakah tujuan mereka akan mengarahkan ke notwir pasal 49 ayat 1 KUHP? Di situ memang di situ memang dijelaskan ketika seseorang ini membela harkat dan martabat daripada keluarganya dan juga terkait kesusilaan, itu memang tidak bisa dipidana, tapi eksekusinya itu harus serta-merta hari itu juga ada kontak fisik. Nah, sedangkan dalam perkara ini adalah sebuah skenario, sebuah penghilangan barang bukti, menghancurkan alat bukti, merusak TKP. Kemudian juga segala prosedur untuk menghantarkan jenazah ke rumah sakit Polri itu di luar prosedur kalau saya lihat. Kenapa? Kenapa harus propam? Kenapa bukan dari reskrim? Karena ini kan masalah pidana. Kok jadi propam yang mengamankan semuanya? Kok jadi propam yang mengatur? Dan lagi, kenapa ambulannya ini bukan ambulan dari Polri, tapi ambulan sewa dari pihak swasta? Sifat asli dari kubu Ferdi Sambo semakin terlihat jelas. Pernyataan dari Ferdi Sambo yang mengatakan dirinya akan bertanggung jawab ternyata bertolak belakang dengan sikap dan tindakannya. Ketika tim Ferdi Sambo sudah merasa kalah karena semua alibinya dipatahkan oleh hakim, mereka malah menuduh hakim tak berlaku adil. Padahal, apa yang dilakukan hakim sudah adil dan sesuai. Jika semua alibi dan skenario dari Ferdi Sambo terpatahkan, seharusnya mereka introspeksi diri. Bukan malah menyalahkan hakim persidangan yang sudah berlaku jujur dan adil. Karena, di persidangan sudah terlihat jelas, kalau hakim memang berpihak pada kesaksian yang bersesuaian dengan alat bukti, dan masuk akal. Dan selama persidangan berlangsung, memang dari kesaksian yang mencoba berpihak kepada Ferdi Sambo, selalu terlihat ada yang ditutup-tutupi, serta rangkaian cerita yang dibangun, selalu berubah-ubah. Saksi yang masih selalu konsisten, dan mengakui perbuatannya secara terang benderang hingga saat ini, adalah Richard Eliezer. Pengacara Richard Eliezer angkat bicara. Kuasa hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ronita Lapesi, menduga Ferdi Sambo berupaya mengorbankan kliennya. Sebelumnya, Sambo sempat memberi pesan untuk Richard Eliezer dengan mengatakan jangan melibatkan terdakwa lain dalam peristiwa eksekusi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Hal ini juga bertentangan dengan perkataan Ferdi Sambo yang ingin menyelamatkan dan bertanggung jawab untuk Richard.